Serahin semua barang lo buruan! Walaupun harta dan uang kami sudah hilang, yang penting selamat nyawanya. Terus terang banget, saya tuh trauma banget dengan kejadian ini. Sobat penyintas, 2 orang tenaga medis mengalami musibah perampokan di dalam mobil angkutan umum 2 tahun silam. Abang ini tetap nggak mau berhenti dan saat itulah kedua laki-laki ini bergerak mendorong kita. Perhiasan, telepon genggam, dan uang berikut kartu ATM habis dikuras oleh para perampok. Saat itu sore saya berdua dengan teman saya pulang dari tempat kerja naik angkot jurusan Cibinong. Saat itu, Ria yang akrab dipanggil Ririn bersama salah seorang teman akan pulang ke rumahnya yang berada di kawasan Cibinong, Bogor. Saya berdua dengan teman saya naik angkot yang kebetulan memang isinya cuma 2 orang laki-laki. Yang satu agak tua dan yang satunya agak muda. Sobat penyintas, di dalam angkutan umum itu sudah ada 2 penumpang lainnya, yaitu 2 orang laki-laki paruh baya, satu duduk dekat pintu dan seorang lagi duduk di belakang sopir. Wajah mereka terlihat dingin dan tidak bersahabat. Awalnya Ria bersama teman biasa saja. Mereka berdua asik ngobrol sambil menunggu laju angkot tiba di jalan depan rumah. Mereka tak sadar kalau kedua lelaki yang berada di dalam angkot tersebut menyimpan rencana jahat. Ada rasa curiga, tapi udah tanggung naik mobil. Jadi kita sambil baca-baca berdua pandangan sama teman. Bismillah, mudah-mudahan aman. Aduh, kucing nyebrang sembarangan aja. Pelan-pelan, Bang. Perjalanan lancar terus. Sebentar lagi sampai gang rumah, saya ngetok atap mobil. Bang, kiri, Bang, kiri. Bang, kiri, kata teman saya lagi satu lagi. Kok si abang ini malah tetap melaju? Setelah hampir 30 menit perjalanan, Ria sampai di jalan yang menuju ke rumahnya. Dia lalu memberhentikan angkot. Bang, berhenti, Bang. Tapi bukannya berhenti, sopir angkot malah melaju terus. Abang ini tetap nggak mau berhenti dan saat itulah kedua laki-laki ini bergerak mendorong kita. Kedua pria itu mendorong Ria dan temannya ke lantai angkot, menginjak tubuh Ria sambil mengancam dengan senjata tajam. Serahin semua barang lo buruan! Kami berdua sadar, wah ini kita dirampok ini. Sadar menjadi korban perampokan, Ria dan temannya hanya bisa berdoa dan pasrah dengan keadaan. Hanya bisa memohon untuk dilepaskan. Di bawah ancaman senjata tajam dan juga kekerasan fisik, Ria dan teman terpaksa harus menyerahkan harta yang mereka miliki. Ibu semua, Bos. Si perampok mulai menguras harta kita. Saya sama teman saya udah pasrah, biarlah kalau memang mereka mau ambil deh. Yang penting nyawa kita nggak melayang. Nah, teman saya ini punya ATM dan diambil. Jangan sampai berhenti, lanjut deh. Bang, berhenti, Bang. Berhenti. Bang. Berhenti. Serahin lagi mana?
ATM nggak berdua? ATM mana? Kasih! Kelemahan lu! Shit! Tanya nomor PIN-nya berapa deh? Bos, ATM-nya banyak nih, Bos. Wah, jangan. PIN-nya apa? Hah? Ayo buruan kasih tahu ini PIN-nya berapa? Teman saya tetap nggak mau ngasih nomor PIN-nya. Nah akhirnya si perampok yang satunya itu mengeluarkan sebuah gunting dan ditusukkan ke jidat ke dahi teman saya itu. Dia bilang, lo relaan nyawa lo melayang apa harta lo ini lah? Kelamaan lo! 26 432, bagus. Ayo kita katakan yuk. Siap, Bos. Diam lo semua! Iya pulang nanti kalau kita udah kaya pakai ATM lu baru gua pulangin lu. Udah muter-muter jauh kemana kita nggak jelas, berhentilah tuh ambil ATM teman saya. Wah, Bos. Tapi mereka Hah? Apa kita Untung semua ATM dapat. Iya, Bos, ini, Bos. Aduh, Ya udah, kamu yang mana? terserah Bos aja. Ya udah, kamu. Hei. Ayo dong. Bos itu ATM, Bos. Ya udah, terus. Pergi. Berhenti. Nah, itu dia ATM-nya tuh, Bos. Itu tuh. Berhenti. Gitu dong. Ya. Tenang aja, nggak bakal gua ngapa-ngapain lu. Gimana, Bos? Banyak duitnya? Asik, kita happy, Bos. Ya. Setelah 4 jam angkot itu berputar-putar tanpa arah tujuan yang pasti, tepat pukul 2 pagi, mobil itu berhenti di sebuah tempat yang gelap dan sunyi. Kemudian para pelaku menurunkan Ria dan temannya. Ria tidak tahu di mana mereka berada malam itu. Setelah kita keluar dari angkot, kita syukur mengucap alhamdulillah ya Allah, biarlah benda hilang, yang penting nyawanya selamat. Karena syok, keduanya tampak linglung dan bingung. Hatinya terus berdoa, semoga bisa lekas kembali ke rumah dengan selamat. Itu ada orang. Yuk. Pak. Kami, Pak. Tolong, Pak. Pak, tolong, Pak. Tolong kami, Pak. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Kami kerampokan. Di mana, Pak? Di dalam angkot, Pak. Sekarang mau kemana? Kita mau pulang. Ayo kita antar. Ayo. Terima kasih ya. Pesan saya sih untuk semuanya, kalau pulang malam, lihatlah keadaan angkotnya dulu. Lihat-lihat cari angkotnya. Kalau memang mencurigakan, lebih baik tidak usah naik angkot itu, cari yang lain aja deh. Akibat kejadian itu, Ria dan juga temannya mengalami trauma yang mendalam, sobat. Peristiwa perampokan yang dialami Ria terus membayangi hidupnya. Saya juga berharap jangan sampai ada lagi yang mengalami hal seperti saya, karena memang sangat menakutkan hal kayak gitu terjadi ya. Setelah beberapa bulan peristiwa itu berlalu, Ria dan juga temannya memutuskan untuk berhenti dari tempatnya bekerja. Pergi menjauh untuk melupakan kejadian mengerikan yang mereka alami. Sebuah peristiwa yang hampir merenggut nyawa dan kehormatannya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang dialami Ria ya sobat. Tergesa-gesa ingin cepat sampai di rumah setelah bekerja itu biasa. Tapi bukan berarti tidak hati-hati dan lengah dari waspada ya sobat. Apalagi kalau pulangnya malam. Lebih baik cari transportasi umum yang lebih aman nyaman. Sobat penyintas, semoga trauma yang dialami Ria dan temannya segera berlalu. Agar mereka bisa memulai kembali tugas sosial yang diembannya.
Aduh. Ini laki lu, Eko, jatuh. Pinggul yang pecah dan sampai ke engsel paha. Ya, untuk saat ini kadang merangkak, walaupun bisa berdiri harus pakai alat bantu. Sobat Penyintas, peristiwa kecelakaan kerja kembali terjadi di Ciracas, Jakarta Timur. Seorang kru film bernama Eko harus mengalami patah tulang dan remuk pada bagian pinggulnya akibat terjatuh dari lantai 3 sebuah bangunan kosong. Musibah itu terjadi pada hari Kamis malam 28 April tahun 2022, 5 hari menjelang Lebaran. Akibat musibah itu, Eko harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena luka parah yang dideritanya. Aduh. Ini laki lu, Eko, jatuh. Pinggul yang pecah. Ya, untuk saat ini kadang merangkak, walaupun bisa berdiri harus pakai alat bantu. Istri Eko yang bernama Ririn, juga seorang pekerja film, dia adalah seorang asisten sutradara dalam produksi film yang sama. Anak-anak pada kemana ini? Bisa saya jalan, jadi kaki saya itu terprosok, langsung badan saya itu kebanting gitu. Ririn tidak menyangka suaminya mengalami musibah terjatuh dari lantai 3. Sakit dan luka yang dirasa Eko adalah duka bagi Ririn, juga duka bagi semua rekannya. Sore itu, Eko bersama teman kru artistik tengah mempersiapkan lokasi untuk syuting yang berada di lantai 3 di sebuah gedung kosong untuk adegan kebakaran. Di saat kita nge-set itu nggak ada masalah tuh. Adegannya, setnya, sudah merasa safety dah. Ini properti kita buat set kebakaran, ya. Nanti lu bawa ke atas, ya. Sebelum bikin api itu kan kita survei dulu nih ini si gedungnya. Nah, itu ada lubang bekas lift. Nah, kita bikin api di situ, di atasnya, di sampingnya. Sobat, awalnya di lantai 3 Eko sempat melihat ada lubang untuk lift yang belum terpakai. Lubang tersebut hanya ditutupi kayu dan triplek. Eko yang bekerja sebagai kru penata artistik tengah mengikuti arahan dari sang sutradara. Eko diminta mempersiapkan efek api untuk adegan kebakaran di gedung tersebut, Sobat. Iya. Iya. Menjelang malam, lokasi syuting berpindah ke tempat tersebut. Sampai asap dari atas kita bikin, terus ada api-api yang ledakan dari atas. Sementara sang istri Ririn sedang mempersiapkan para pemainnya di ruang make up. Udah semua beres sih. Properti. Udah beres semua, Bang. Karena kan yang kebakaran itu apa semua harus sudah siap semua loh. Tinggal take aja kita. Oh gitu. Ya udah berarti gua sesuai schedule ya. Iya. Ya. Kita syuting dari pagi, terus dari pagi tuh emang nggak ada feeling, nggak ada apa-apa, lah lancar-lancar aja. Pas habis maghrib kita bikin adegan kebakaran nih, kebakaran di gedung yang emang kita siapin. Mbak, tadi kamu udah baca kan? Udah. Udah dikasih tahu sama Ririn tadi? Udah. Dialognya apa segala macam udah ya? Udah. Oke ya, kamera oke ya? Standby ya. Oke ya. Oke, standby yuk. Yuk. Jangan takut Bang, ya maaf ya. Iya. Oke, baik. Standby ya. Standby. Rolling. And action. Tolong! Api membesar kan, api membesar, sudah sutradara bilang action dan udah oke tuh adegannya. Pas setelah dia bilang cut, langsung bilang oke nih. Pas gelap itu kan api semua tuh di dalam gedung. Bang, set kebakaran di lantai 3 bentar lagi udah mau selesai.
Syuting adegan kebakaran berlangsung sukses. Sutradara kembali meminta Eko menyalakan kembali api yang telah padam. Dan Ririn pun kembali ke lantai bawah untuk menyiapkan para pemainnya. Fit, tadi kan adegan kebakaran sama pemain udah selesai. Nah, ini gue minta ada adegan kebakaran lagi nih. Yang buat di lantai 3, Bang? Iya, kalau bisa tetap-tetapnya juga tuh kasih api. Tapi hati-hati sama teman-teman tuh bilang. Jadi damkar itu ngeluarin nozzle, nyiram si api, langsung tuh satu ruangan langsung gelap semua ya. Nah saya kan akan ngeset lagi nih untuk take berikutnya. Jalan itu udah nggak kelihatan, jarak 1 meter udah nggak kelihatan karena asap semua. Nah saya jatuhnya dari lantai 3. Dari lantai 3, kaki saya nginjek, terprosok. Nah badan saya kebanting ke kiri. Ruang gedung kosong itu penuh dengan asap sisa-sisa adegan kebakaran tadi, sobat. Kepulan asap membuat pandangan mata Eko kabur. Karena keterbatasan jarak pandang, Eko jatuh terperosok ke dalam lubang lift sedalam 5 meter. Kak, kalau mau istirahat sama makeup di sini dulu aja ya. Oh gitu, oke. Ini sekalian dibaca dulu. Tubuhnya menghantam batu dan kerikil. Di tengah sakit dan luka yang dirasa, Eko terus berteriak meminta tolong. Para kru segera berdatangan dan segera mengevakuasinya. Saya lagi ada di ruang makeup wardrobe. Kebetulan saya lagi ngobrol sama salah satu artis gitu. Nah, pada saat kejadian jadi saya tidak tahu apa-apa gitu. Setelah pukul 7:30 ada salah satu kru itu memberitahu saya kalau suami saya itu jatuh. Dia masuk. Ini laki lu, Eko, jatuh! Hah? Jatuh di mana? Di lantai 1 sama anak-anak. Ayo deh, gua kesana deh. Kamu kesana deh. Iya. Ririn yang mendapat kabar kecelakaan yang menimpa suaminya tak kuasa menahan air mata. Tapi kok kata dia udah bilang hati-hati. Kita mesti bawa dia ke rumah sakit. Wah, itu kayaknya ada ini di amplop properti. Sabar. Terang. Gitu. Awalnya sih saya nggak nggak kaget karena memang jatuh itu udah jadi langganan dia gitu. Dia memang orangnya tuh nggak bisa diem, petakilan gitu. Jadi pada saat saya menuju set, setelah diberitahu itu, saat itu saya nangis, saya lemes, gemeteran gitu. Dibawa langsung ke Pasar Bo, di IGD. Itu masih sadar tuh posisinya tuh, cuma udah nggak bisa bergerak, udah waduh sakitnya bukan main dah tuh. Ternyata hasil CT scan itu ada pinggul yang pecah dan sampai ke engsel paha. Dokter juga bilang ini kita lihat dulu ya, karena si pinggul ini kalau kata dokter kalau masih lumayan kita pasang pen operasi. Kalau misalnya sampai parah dan emang udah patah itu emang harus ganti pinggul. Nah itu. Musibah telah terjadi. Akibat tulang remuk di pinggangnya, Eko harus beristirahat dalam waktu yang cukup lama. Nah saya tuh sedih di saat orang-orang lebaran, bertemu keluarga. Saya sama istri saya di rumah sakit, berdoa, ini gimana. Ririn selalu setia menemaninya dalam masa penyembuhan. Hari Raya Idul Fitri yang bahagia bersama keluarga harus dilewati Eko di ranjang perawatan rumah sakit. Dan kita nggak bisa silaturahmi sama keluarga kita. Gak apa-apa mas, ini juga kan udah tanggung jawab dari seorang istri. Mengurus suami aku di saat suami aku lagi sakit. Makasih ya sayang ya. Sama-sama mas. Mas yang semangat ya, biar mas cepat sembuh. Ya alhamdulillah saya masih diberi kesempatan sama Yang Maha Kuasa. Maksudnya ya masih bisa hidup lah walaupun proses penyembuhan lama.
Sobat Penyitas, kita tidak pernah tahu kapan dan dari mana musibah itu akan datang. Semoga kita bisa mengambil hikmah atas peristiwa yang dialami Eko, agar bisa dijadikan pelajaran bagi siapa saja. Musibah mungkin bisa saja tak menghampiri kita, sobat, jika kita tetap hati-hati dan waspada dalam bekerja.